Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Darmawan, NIM 1914-270. Perkenalkan, nama saya Fikri Mutu Atilah, NIM 1914-20078. Nama saya Siti Widya Parha, NIM 1914-249. Kami dari kelompok 4, dan saya akan menjelaskan tentang gambaran umum dan prinsip pengawasan bank. Gambaran umum bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai di mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pengawasan bisa diartikan pula sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin segala pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah disepakati sebelumnya. Prinsip pengawasan bank ada dua, yaitu pengawasan bank secara langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan bank secara langsung terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya. Tujuan utama pembentukan otoritas jasa keuangan adalah: pertama, untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang tangguh, stabil, dan berdaya saing. Yang kedua, untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang kontributif terhadap pemerataan kesejahteraan. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen yang kredibel. Fungsi utama otoritas jasa keuangan adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sedangkan tugas utama otoritas jasa keuangan adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan bukan bank. Dan yang selanjutnya ada wewenang otoritas jasa keuangan atau OJK yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, 1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank dan kegiatan usaha bank. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan tentang kesehatan bank yang meliputi laporan bank yang berhubungan dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitor, pengujian kredit, dan standar akuntansi bank. Dan yang ketiga, pengaturan dan pengawasan tentang aspek kehati-hatian bank yang meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, pemeriksaan bank, dan prinsip pengenal nasabah dan anti pencucian uang. Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank. Tugas Bank Indonesia yang pertama, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Yang ketiga, membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia. Yang keempat, melakukan penelitian juga pemantauan.
Yang kelima, menyimpan uang kas negara dan memberikan bantuan dana kepada bank di Indonesia yang sedang mengalami krisis. Yang kedua yaitu tujuan dan tugas Bank Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia dapat diukur dengan mudah. 3 pilar utama untuk mencapai tujuan Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah: yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga yaitu pengaturan dan pengawasan bank. Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan pengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.